Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai pembahasan contoh soal untuk persiapan UTBK SNBT tahun 2023. Kita langsung saja ke bentuk soalnya. Soal yang akan saya bahas pada kali ini yakni merupakan soal penalaran matematika. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah A 80,5, B 81, C 81,5, D 82, E 82,5. Nah, di sini adik-adik pemirsa semuanya, ini merupakan gambaran atau bayangan soal yang akan diteskan nanti pada UTBK tahun 2023 atau pada SNBT ya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Kalau kita lihat soal ini, soal penalaran matematika, di sini ada materi mengenai statistik. Jadi yang disebutkan sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa UTBK tahun 2023 nanti itu tidak akan membahas sama sekali mata pelajaran. Artinya banyak yang menganggap bahwa mata pelajaran di SMA atau sederajat itu tidak diperlukan atau tidak penting lagi katanya seperti itu. Namun dengan bentuk soal yang seperti ini jelas ya membuktikan kepada kita semua bahwa nanti pada pelaksanaan SNBT contohnya adalah di penalaran matematika ini, jelas sekali mata pelajaran atau materi kita di sekolah, di SMA sederajat, itu sangat berpengaruh terhadap bisa tidaknya kita menjawab soal UTBK 2023 nanti. Di sini jelas ya, bahwa bentuk soal ini atau bayangan soal UTBK untuk 2023 nanti ini merupakan materi statistik ya. Nah, di sini ada informasi atau stimulus yang diberikan. Kemudian di sini ada pertanyaan ya. Jadi kita poinnya langsung ke pertanyaan. Kita sama-sama lihat di sini ada stimulus berupa informasi yang sudah kita baca sama-sama tadi. Kemudian di sini pertanyaannya adalah rata-rata nilai ulangan murid perempuan. Yang diketahui di dalam informasi ini yang pertama adalah N 28 dari jumlah 12 murid laki-laki, 16 murid perempuan. Kemudian di sini rata-ratanya, rata-rata total ya, gabungan dari 28 murid ini adalah 80. Kita tuliskan X barnya di sini 80. Kemudian di sini karena yang ditanyakan adalah perempuan berarti kita harus bagi dua ini ya. Dari total 28 ini ada yang termasuk ke dalam laki-laki, kita sebut saja di sini adalah N1 sebanyak 12 orang dengan rata-ratanya kita tuliskan di sini adalah X bar 1 adalah 78. Ini ya. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78. Kita gunakan ini. Kemudian ada perempuan. Perempuan kita misalkan dengan N2, jumlahnya adalah 16, dan X bar 2-nya, dan inilah yang akan kita cari. Untuk menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini, tentunya kita menggunakan rumus rata-rata gabungan ya, atau X bar gab. Di mana rumusnya adalah
X bar 1 kali N1 tambah X bar 2 kali N2. Ini bisa dilanjut ya, sampai berapa nanti datanya. Karena di sini ada 2, maka kita gunakan 2 saja. Per total jumlah N1 ditambah N2. Kalau misalkan masih banyak, di sini ada 3 data, bisa ditambahkan lagi ya. Lalu kita masukkan di sini untuk X bar gabungannya atau totalnya secara keseluruhan adalah 80, kemudian X1-nya adalah 78, kali N1-nya 12, ditambah X2-nya belum diketahui ya, yang akan kita cari ini, kali N2-nya adalah 16 per N1 tambah N2, N1-nya 12, N2-nya 16 kita jumlahkan. Kemudian kita selesaikan ya, kita kalikan di sini 80 sama dengan 78 kali 12, 936 ditambah, karena ini belum ada ya, jadi kita kalikan ini berupa variabel 16x2 per 28. Yang akan kita carikan di sini ya, variabel x2, 16x2 ini berapa? Kan di sini pecahan, kita kalikan silang, sehingga hasilnya adalah 2240 sama dengan 936, ini turun kembali, tambah 16x2. Berarti ini menggunakan konsep aljabar, 16x2 sama dengan 2240, ini ya, dikurang 936. 16x2 sama dengan hasilnya adalah 1304 dan x2 sama dengan 1304 dibagi 16, hasilnya adalah 81,5. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal pada video kali ini merupakan soal paralel ya. Artinya untuk satu stimulus, ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di dalam bentuk soal ini. Ini stimulusnya menjadi sama, yang membedakan adalah di bawahnya. Soal yang kedua ini adalah diberikan pernyataan berikut. 1. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. 2. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. 3. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. 4. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Pernyataan di atas yang benar adalah A, 1, 2, dan 3, B, 1 dan 3, C, 2 dan 4, D, 4, E, 1, 2, 3, dan 4. Informasi di stimulus ini masih sama, diketahui N-nya adalah 28, X bar gabungannya adalah 80. Berarti kita harus mencari setiap pernyataan apakah sesuai atau tidak. Untuk pernyataan yang pertama di sini adalah rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Di dalam keterangan, di sini ada 4 murid yang diberikan kesempatan untuk remedial dengan nilai 52, 56, 62, dan 66. Artinya, N-nya menjadi 28 dikurang 4 ini, berarti jadi 24 ya. Jadi kita masih menggunakan rumus rata-rata. Jadi rata-rata untuk kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah kita kalikan totalnya 80, ini dari rata-rata gabungannya ya, dikalikan 28, kita gunakan yang total dulu, baru dikurang ini adalah keempat murid yang mengikuti remedial dengan nilai 52, 56, 62, dan 66. Kita jumlahkan yang 4 ini dibagi 24. Kenapa dibagi 24? Karena di sini meskipun ini menggunakan total jumlahnya 28, tapi ini sudah dikurang 4 ya. Nah, ini dengan jumlah nilai yang kita jumlahkan di sini. Yang 4 diketahui di sini ya. Sehingga 80 kali 28 hasilnya adalah 2240 kurang total keempat ini adalah 236, kita bagi dengan 24. Hasilnya adalah hasil pengurangan ini 2004 dibagi 24 dan hasilnya ayo bisa kita sama-sama cek ya. Betul, hasilnya adalah
83,5. Artinya, pernyataan yang pertama adalah pernyataan yang benar. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Di sini ada keterangan sebelum remedial. Berarti kita masih menggunakan nilai awal ini ya. Rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial khusus untuk yang mengikuti remedial. Artinya keempat nilai ini. Rata-ratanya berapa? Di sini adalah 60. Kita cek. Kita masih menggunakan rumus rata-rata ya. Tinggal kita totalkan saja, kita jumlahkan yang 4 ini, 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66, sama ya dengan hasil yang ini tadi, yakni 236 dibagi 4, karena yang mengikuti remedial adalah 4 murid, dan hasilnya adalah 59. Keterangan di sini tidak cocok dengan pernyataan di sini, jadi ini yang kedua adalah pernyataan yang salah. Sebenarnya kalau kita tinjau, adik-adik pemirsa semuanya, yang ada satunya berarti benar, yang ada duanya berarti salah. Nah, di sini kita bisa eliminasi ya, nanti trik untuk menjawab ketika kita melaksanakan UTBK nanti. Jadi di sini yang ada duanya kita eliminasi saja ya. Ini A sudah pasti bukan, C bukan, kemudian E bukan. Dan 4 ini tidak ada satunya, dan yang 4 ini juga belum kita tentukan. Artinya kita sudah bisa menjawab. Jawabannya adalah B. Setuju tidak? Oke. Kita buktikan saja ya untuk yang ketiga ini. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Karena di sini ada keterangan setelah remedial, rata-ratanya naik ya menjadi 81. Kita gunakan rumus rata-rata juga. Kita masih menggunakan, kita totalkan saja ya di sini. 28 kita kalikan dengan 80 ditambah ini rata-rata murid mengikuti remedial, yakni 4 orang. Di sini kita harus hati-hati, jangan terkecoh dengan keempat nilai ini, karena keempat nilai ini adalah nilai sebelum remedial. Artinya masih include ke rata-rata yang 80 ini. Yang kita jumlahkan di sini cukup dari nilai remedial ini kan ada keterangan ya bahwa nilai rata-ratanya bertambah menjadi 7 poin. Artinya rata-rata berarti untuk keempat murid ini. Kita kalikan saja 7 kali 4 dibagi totalnya adalah 28. 80 kali 28 sudah kita hitung tadi ya. 2240 ditambah 7 kali 4, 28 dibagi 28. Ini totalnya adalah 2268 dibagi 28. Hasilnya adalah 81. Terbukti ya bahwa pernyataan yang ketiga adalah pernyataan yang benar. Jadi menguatkan pilihan kita bahwa jawabannya adalah B, 1 dan 3. Sedangkan untuk pernyataan yang keempat, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Nah, di sini jangkauan ini kan masih kita ingat ya. Rumus jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Di sini yang diketahui datanya cuma 4 yang sebelum remedial ini, sedangkan yang lain tidak diketahui. Artinya, kita tidak bisa menentukan jangkauan dari data yang cuma 4 ini ya, sedangkan yang 24-nya belum atau tidak diketahui. Jadi yang 4 itu bukan pernyataan. Jadi nggak tahu ya, benar tidaknya tidak tahu. Jadi jawaban yang jelas adalah B, 1 dan 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sebenarnya soalnya masih sama ya, informasinya, stimulusnya, cuma saya buat seperti ini. Kita langsung saja ke pertanyaannya apa. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda pada kolom yang sesuai. Kalau kita lihat, adik-adik pemirsa semuanya, dari informasi statistik ini ya, ini ada keterangan akan dipilih pengurus inti kelas. Artinya, ini gabungan materi statistik dan peluang ya. Tepatnya di sini kan
kalau ada pemilihan pengurus, kita menggunakan materi atau konsep kombinasi. Ini membuktikan bahwa materi di sekolah sangat penting sekali ya. Jadi bukan tidak penting lagi, artinya tetap harus kita kuasai. Oke, kita cek langsung saja. Ini merupakan bentuk soal objektif benar salah. Jadi di sini dari pernyataan ini kita tentukan benar atau salah. Pernyataan yang pertama, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. Untuk pernyataan yang pertama ini, yang dibahas adalah murid perempuan sebagai pengurus inti yang jumlahnya 5 murid. Artinya di sini kita harus menggunakan konsep kombinasi. Saya mengingatkan kembali kepada adik-adik pemirsa semuanya. Jadi ini teoremanya ya. Misalkan N dan K bilangan bulat non-negatif dengan K kurang dari atau sama dengan N, artinya yang K ini adalah lebih kecil daripada N atau boleh sama dengan. Banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan, ditentukan dengan rumus kombinasi K unsur dari N unsur. Ini bentuk kombinasi ini banyak sekali simbol-simbol penulisannya ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya kolom atas bawah, ada yang kiri kanan. Nah, di sini saya menggunakan yang bentuknya seperti ini. Ini sama dengan, ini kan kombinasi K unsur dari N unsur sama dengan N faktorial. Ini yang besarnya biasanya ya, yang di atas ini. Per K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Pernyataan yang pertama di sini adalah kombinasi 5 unsur dari 16 unsur. Karena di sini total murid perempuan adalah 16. Berarti kita gunakan rumus kombinasi. Kombinasi 5 unsur dari 16 unsur. 16 faktorial per 5 faktorial dikali, kita kurang ya, 16 kurang 5 faktorial. Di sini hasilnya kita turunkan kembali 16 faktorial per 5 faktorial. 16 kurang 5 betul 11 faktorial. Yang atas kita cari sampai ada yang sama dengan faktorial di bawah ini yang paling besar ya. Kita ambil yang paling besar. Jadi kita gunakan yang 11 faktorial ini, bukan yang 5 faktorial. Biar hitungannya tidak terlalu panjang dan banyak. Jadi kita cukup di sini 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial. Sampai ini saja. Per 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sebenarnya 1 ini boleh kita tidak tuliskan ya. Kali 11 faktorial. Karena ada yang sama, 11 faktorial per 11 faktorial, kita coret hasilnya 1 ya. Kemudian kita bisa cari juga, di atas ada 15, di bawah juga ada yang jumlahnya 15. Betul, ini 5 kali 3, 15. 15 dibagi 15 kan 1 juga ya. Kemudian kita kalikan juga di sini 4 kali 2, 8. Sehingga 16 dibagi 8 yang kita kalikan tadi hasilnya adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah kita kalikan 2 kali 14 kali 13 kali 12 dan hasilnya adalah 4.368. Pernyataan yang pertama merupakan pernyataan yang benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 495. Nah, pernyataan yang kedua di sini yang dibahas atau yang digunakan pengurus intinya adalah perempuan ya. Laki-laki. Kalau tadi kan perempuan, ini laki-laki. Dengan cara yang sama, kita gunakan rumus kombinasi, berarti ini adalah kombinasi 5 unsur dari 12 unsur, karena total murid laki-laki adalah 12. Oke, kombinasi 5 unsur dari 12 unsur sama dengan 12 faktorial per 5 faktorial kali 12 kurang 5 faktorial. 12 kurang 5, 7, jadi 12 faktorial per 5 faktorial kali 7 faktorial.
Nah, di sini yang besar adalah yang 7. Berarti kita cari sampai 7 faktorial bagian atas. 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per, ini sama ya dengan yang tadi, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Ini yang sama, kita coret, hasilnya 1. Kita cari juga yang sama, ini bisa ya, 5 kali 2, 10, 10 bagi 10 juga 1, ini juga bisa ya, 4 kali 3, 12, 12 bagi 12, 1, dan sisanya adalah 11 kali 9 kali 8. Ini kan dibagi 1 ya, sama dengan ini tadi dibagi 1, hasilnya adalah 792. Ternyata pemirsa, pernyataan kedua merupakan pernyataan yang salah, karena tidak cocok. Di sini kan 495, sedangkan di sini 792. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan yang ketiga. Banyaknya cara memilih, sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 36.960. Kita cermati adik-adik pemirsa semuanya. Untuk pernyataan yang ketiga ini, di sini harus tepat hanya ada 2 murid laki-laki. Berarti dari 5 pengurus inti, kalau diambil 2 muridnya laki-laki, yang 3-nya berarti perempuan. Berarti ini gabungan ya, kita gunakan dan artinya ini adalah kombinasi 2 unsur dari 12 unsur dan 3 unsur dari 16 unsur. Mengingatkan kembali bahwa kalau dalam kombinasi dan itu kan perkalian ya. Kalau atau baru penjumlahan. Di sini saya tidak mencari satu-satu ya, tetapi langsung saja dihitung sekaligus. Ini kombinasi 2 unsur dari 12 unsur kali kombinasi 3 unsur dari 16 unsur. 12 faktorial per 2 faktorial, ini 12 kurang 2 faktorial kali 16 faktorial per 3 faktorial kali 16 kurang 3 faktorial. Ini 12 faktorial per 2 faktorial, 12 kurang 2 kan 10 ya. Kemudian ini 16 kurang 3, 13. Lalu kita hitung, di bawah ini sampai 10 faktorial. Berarti 12 kali 11 kali 10. Ini 2 faktorial, 2 kali 1 kali 10 faktorial. Sedangkan yang ini, di bawahnya kan sampai 13 ya. Kita cari sampai 13. 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial. 3 faktorial ini kan 3 kali 2 kali 1 kali 13 faktorial. Yang sama kita bagi, ini 10 faktorial, bagi 10 faktorial 1, kemudian ini juga 13 faktorial, dibagi 13 faktorial, kemudian di sini ada, sebenarnya ini perkalian ini bisa bebas ya, artinya bagian atas di sini, mau yang sebelah sini atau sebelah sini, bisa dibagi dengan bagian ini atau bagian ini, karena kan ini perkalian. Kalau kita cerdik ya, kita cek di sini kan ada 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan 2 kali 3, 6 kali 2, 12. Bisa kita bagi, 12 dibagi 12, hasilnya adalah 1. Sehingga menyisakan 11 kali 16 kali 15 kali 14, ini dibagikan 1 kali 1, 1 ya, tetap ya. Hasilnya adalah 36.960. Silakan bisa disamakan dengan jawaban dari adik-adik semuanya. Ternyata pernyataan yang ketiga adalah pernyataan yang benar. Ini cocok ya, sama. Jadi ini pernyataan yang benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Ini masih sama ya. Kita langsung saja ke sini. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Oh, ini jadi keterangannya masih sama dengan soal sebelumnya ya, soal 3 tadi, soal nomor 3. Pertanyaannya, peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah A. 22/63, B. 47/63, C. 70/117, D. 88/117, E. 134/273. Kita lihat di sini, keterangannya ada pengurus inti yang akan dipilih ya, 5 murid. Nah, berarti ini masih menggunakan faktorial yang
Tadi ya, kita gunakan konsep kombinasi. Kemudian ini yang ditanyakan adalah peluang. Nah, kalau yang soal sebelumnya, itu kan banyaknya cara ya, gunakan kombinasi. Tetapi untuk soal yang keempat ini sudah diminta peluangnya. Artinya selain kombinasi, kita gunakan juga rumus peluang. Kita ingatkan kembali bahwa rumus peluang itu adalah peluang A sama dengan NA per NS ya. Berapa jumlah dari A ini per jumlah dari total ya. S ini adalah ruang sampel. Kita cek ya, adik-adik pemirsa semuanya. Kita cermati di sini. Yang diminta adalah peluang kelas memiliki satu atau dua murid laki-laki. Artinya di sini ada dua pilihan. Boleh satu atau dua murid. Nah, di sini kalau atau kan, tadi sudah dibahas di depan, bahwa kalau atau ini kan menggunakan penjumlahan. Kita cek, kalau kita menggunakan satu murid laki-laki sebagai pengurus inti, berarti kan dari 5 murid ini, dari 5 pengurus inti ini, 4-nya adalah perempuan. Jadi kombinasi satu unsur dari berapa laki-laki ya? 12 unsur dan 4 unsur dari 16 unsur. Kemudian kalau misalkan yang digunakan pengurus inti untuk laki-lakinya 2, berarti yang perempuannya adalah 3 dari 5 pengurus inti ini. Maka ya kita cari dulu ya. Kita cari dulu yang totalnya ini, NS-nya. Atau berapa banyaknya cara untuk mencari 5 pengurus inti dari total 28 murid laki-laki dan perempuan ini. Berarti di sini adalah kombinasi 5 unsur dari 28 unsur. Dengan cara yang sama, oke, kombinasi 5 unsur dari 28 unsur. Ini ya, 28 kurang 5. 28 kurang 5 adalah 23. Berarti kita cari sampai 23 faktorial. 28 kali 27 kali 26 kali 25 kali 24 kali 23 faktorial per ini 5 faktorialnya kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 23 faktorial. Kita coret, kita bagi hasilnya 1. Kita cek lagi mana yang bisa. Oke, ini 25 bagi 5 bisa ya. Hasilnya 5. Kemudian di sini ada betul ya, 4 kali 3, 12 kali 2, 24, sehingga 24 dibagi 24 hasilnya adalah 1. Menyisakan 28 kali 27 kali 26 kali 5 dibagi 1, dan hasilnya adalah 98.280. Nah, ini untuk total ya, keseluruhan banyaknya cara, atau kita sebut sebagai ruang sampelnya ini. Kemudian kita cari peluang yang diminta di pertanyaan tadi, satu atau dua murid laki-laki. Oke, berarti di sini banyak ya, panjang. Kombinasi satu unsur dari 12 unsur dan 4 unsur dari 16 unsur. Saya tuliskan sekaligus, tidak satu-satu juga. Jadi di sini ada perkalian ini dulu, kemudian ditambah ya. Ini kombinasi satu unsur dari 12 unsur kali kombinasi 4 unsur dari 16 unsur. Tambah, karena di sini atau ya, 2 unsur dari 12 unsur, ini dikali kombinasi 3 unsur dari 16 unsur. Kita ke bawahkan saja, karena panjang di sini nih ya. Nah, nanti kalau keluar layar laptop saya nanti gak kelihatan. Oke, di sini 12 faktorial per 1 faktorial. Ini kita kurangkan 12 kurang 1 faktorial. Ini sebenarnya kan kalau di sini satu unsur dari berapa, di bawahnya adalah kan tinggal kurang aja di sini 12 kurang 1 kan ini 11 faktorial. Sebenarnya seperti itu. Kemudian 16 faktorial per ini 16 kurang 4 tambah ini bagian ini ya 12 kurang 2, kemudian 16 ini kurang 3. Kita lanjutkan. Ini kan jadinya ya 12 faktorial per 11 faktorial, ini 16 faktorial per 4 faktorial kali 12 faktorial tambah 12 faktorial per 2 faktorial kali 10 faktorial. Ini 16 faktorial kali ya per 3 faktorial kali 13 faktorial. Ini sebenarnya tadi sudah kita hitung ya.
2 unsur dari 12 unsur, kemudian kombinasi 3 unsur dari 16 unsur di soal sebelumnya sudah kita cari. Jadi ini kan jelas ya, 12 kali 11 faktorial per 11 faktorial. Nah, ini pendek. Ini cuma 2 perkalian saja. Kemudian yang ini kita cari sampai 12 faktorial. 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial per 4 faktorialnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 12 faktorialnya tetap ya untuk kita bagi nantinya. Ditambah ini 12 kali 11 kali 10 faktorial. Yang mana? Yang ini, betul. Per 2 faktorialnya 2 kali 1 kali 10 faktorial. Kita kali ya. Yang terakhir, belepotan nih. 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 13 faktorial. Oke, kita coret hasilnya 1 ya. Berarti ini adalah, nah, di sini kita coret semuanya sekaligus karena sama ya. Ini 11 dengan 11, 12 dengan 12, 10 dengan 10, 13 dengan 13. Ingat ya, arti coret di sini adalah bagi. Jadi hasilnya 1 bukan habis. Kemudian di sini kan ada 4 kali 3, 12 ya. Ini hasilnya 1, ini bisa dibagi 12 bagi 12. Kemudian 16 dibagi 2-nya kan, nah di sini ya 4 kali 3, 12, 12 bagi 12, 1. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Sehingga yang suku pertama ini menyisakan 8 kali 15 kali 14 kali 13 ini dibagi 1. Bagian yang kedua ini bisa ke sini ya sekaligus. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. Ini bisa ke sini. 12 bagi 12, 1. Menyisakan suku kedua ini 11 kali 16 kali 15 kali 14. Yang bagian ini hasilnya adalah 21.840 ya. Kemudian yang ini 11 kali 16 kali 15 kali 14 hasilnya adalah 36.960. Dan totalnya adalah 58.800. Yang ditanyakan di sini sekali lagi adalah peluang. Nah, kita gunakan rumus ini. Jadi peluangnya adalah 58.800 per 98.280. Kita bagi dengan 840 ya. Dan hasilnya adalah 70 per 117. Ini sudah sederhana karena 117 adalah bilangan prim. Kita cek pilihannya, yang cocok dengan ini adalah C, 70 per 117. Oke, inilah kurang lebih 4 bentuk soal penalaran matematika persiapan UTBK tahun 2023 nanti ya. Dari satu informasi atau satu stimulus, di mana bentuk soal ini terkait dengan materi statistika, tepatnya di rata-rata tadi ya, ada rata-rata gabungan, kemudian ada materi kaidah pencacahan, kombinasi, kemudian peluang suatu kejadian dari kombinasi juga di sini. Apabila adik-adik pemirsa semuanya ada pertanyaan, saran, kritik, masukan, ataupun koreksi, ataupun ada yang memiliki trik lain yang lebih cepat dari ini, silakan langsung saja cantumkan komentarnya di bawah video ini. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan adik-adik pemirsa semuanya bisa di-share ke pemirsa yang lainnya supaya yang lain mendapatkan manfaat dari video yang saya berikan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.